3 sampai dengan 4 seperti tampak pada gambar berikut ini. Ini merupakan tindakannya akan dilakukan di kamar operasi serasi grade 4 yang robekannya sampai ke mukosa anus. Maka biasanya jenis benang dengan klasifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua proses persalinan itu akan berlangsung secara lancar. Terkadang dokter dan bidan harus melakukan suatu tindakan medis yang dinamakan dengan episiotomi. Ini untuk membantu kelancaran proses persalinan sehingga bayi dapat lahir dengan selamat dan ibu dalam keadaan sehat. Tindakan episiotomi itu sendiri merupakan suatu sayatan yang dibuat pada saat proses persalinan pada bagian perineum. Bagian perineum ini merupakan jaringan yang berada di antara lubang vagina dan anus, seperti tampak pada gambar berikut ini. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis benang yang digunakan untuk menjahit robekan perineum pada proses persalinan normal. Saat dilakukan episiotomi pada area perineum, maka akan terdapat luka yang terbuka pada daerah tersebut. Sehingga untuk menyatukan jaringan yang terbuka harus dilakukan penjahitan. Penjahitan di sini selain bertujuan untuk menghentikan perdarahan, juga untuk membuat jaringan tersebut menyatu secara sempurna dan untuk mempercepat proses pemulihan. Robekan pada daerah perineum itu sendiri diklasifikasikan menjadi 4 derajat. Pada derajat 1 dan 2 seperti pada gambar berikut ini bisa dilakukan penjahitan di ruangan VK dan hanya dilakukan pembiusan secara lokal menggunakan lidokain 2%. Sedangkan pada derajat 3 sampai dengan 4 seperti tampak pada gambar berikut ini merupakan tindakannya akan dilakukan di kamar operasi dengan pembiusan secara umum. Untuk jenis benang yang digunakan untuk menjahit robekan perineum menggunakan jenis jarum taper point yang seperti tampak di gambar ini. Jarum dan benang yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis atromatik, di mana benang dan jarum ini sudah menyatu jadi tidak terpisah. Kalau dulu mungkin dalam menjahit harus memasukkan terlebih dahulu benang ke dalam lubang jarum. Namun sekarang sudah sangat simpel sekali, sudah ada benang yang sudah sepaket menyatu dengan jarumnya. Sementara untuk jenis benang yang biasa digunakan adalah jenis benang catgut dan juga vicryl. Untuk laserasi grade 4 yang robekannya sampai ke mukosa anus, maka biasanya jenis benang dengan klasifikasi monofilamen atau satu serat. Untuk jenis benang catgut yang digunakan ini merupakan jenis benang dengan bahan alami yang terbuat dari mukosa usus domba. Sementara kalau dari benang vicryl ini merupakan bahannya sintetis atau buatan manusia. Lamanya penyerapan menjadi daging untuk jenis benang catgut ini biasanya lebih kurang 120 hari atau 4 bulan dan benang ini berwarna coklat kekuningan. Sementara untuk jenis vicryl penyerapannya lebih kurang 90 hari dan warna benangnya itu keungu-unguan. Dan ada juga jenis benang vicryl raffit yang merupakan jenis benang yang tidak berwarna. Kalau sekilas kita bisa melihatnya seperti warna putih. Dan ukuran benang yang digunakan untuk menjahit perineum ini adalah ukuran 20 sampai ukuran 30. Setelah dilakukan penjahitan, biasanya pemulihannya berkisar lebih kurang 2 minggu. Sementara untuk teknik penjahitan pada robekan perineum ini tergantung kondisi robekan. Tapi umumnya lebih dianjurkan untuk dilakukan penjahitan dengan menggunakan teknik jelujur atau subkutikuler dibandingkan dengan penjahitan dengan teknik
simpul tunggal atau interruptus suture, atau bisa juga disebut dengan penjahitan satu-satu. Hal ini disebabkan karena pada penjahitan jelujur atau subkutikuler, rasa nyerinya akan lebih minimal dibandingkan dengan penjahitan dengan teknik satu-satu atau simpul tunggal. Walaupun dalam beberapa kondisi juga bisa dilakukan penjahitan pada daerah perineum dengan menggunakan teknik simpul tunggal atau penjahitan satu-satu. Untuk teknik penjahitan secara jelujur, kamu bisa melihat kira-kira bentuk penjahitannya itu adalah seperti ini. Jadi pada penjahitan teknik jelujur ada benang yang berada di dalam dan ada benang yang berada di luar. Jika suatu saat kamu menemukan benang yang lepas pada saat proses pemulihan di rumah, kemungkinan itu merupakan benang yang berada di bagian luar. Pada teknik penjahitan jelujur pada robekan perineum ini, simpulnya nanti akan ada dua. Satu ada di bagian afek vagina, di mana kita mulai pertama kali melakukan penjahitan. Kemudian akan dilakukan penjahitan secara jelujur ke arah bawah. Kemudian dilanjutkan kembali ke bagian atas pada daerah vagina pada awal penjahitan. Baru dilakukan penyimpulan kembali. Jadi ada dua simpul yang akan tampak pada daerah robekan perineum. Jadi satu set benang ini akan digunakan untuk menjahit robekan perineum sampai selesai. Setelah dilakukan penjahitan, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan seperti antibiotik dan analgetik. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.